Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita lanjut lagi ngaji kita di pertemuan yang baru ini di dalam kitab Syarah Al-Qafrawi atas Al-Ajurumiyah. Alhamdulillah kita kemarin sudah membahas tentang rofa beserta rofa beserta apa saja yang menjadi tanda-tandanya. Pertama, rofa dengan doma. Kedua, rofa dengan al-waw. Ketiga, rofa dengan al-alif. Keempat, rofa dengan thubutun nun. Oke. Kalau ditanya di mana saja rofa dengan doma, yuk coba ada yang ingat rofa dengan doma di mana saja? Jangan nih yang ingat. Rofa dengan doma. Ismil mufrad Ismil mufrad, terus wa jam'u taksir wajam taksir, terus wa jam'ul muannas salim jam'ul muannatsi salim, lalu wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'un. barakallahu fiik. Oke, terus wal fi'lu alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ada empat. Yang dengan wow. Yuk, selain Baulan. Burani. Yang dengan wow. Rofaknya dengan wow. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Terus Asmaul khamsah ya Ustaz. wal asmaul khamsah. Khamsah. Oke, yuk. Yang alif. Isim tasniyah. Tasniyah. Terus udah, satu aja. Iya, satu aja dia. Yuk, yang sebutun nun, Bu Enda, atau yang lain? Hmm, Fi'il mudhari. Fi- Fi'il Hmm, mudhari. bukan. Satu kata. Yuk, apa yuk? Bu Wahidah. Yuk, ada yang menjawab? Enggak?
Apa? Yang sebutun nun. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Atau nama lainnya? Yang bagus. Nama yang tepatnya. Fil af'alillati raf'uha bisabatin nun. Enggak. Al-amsilah al-khamsah. Nah, ini yang kemarin kita bilang. Oke. Nah, ini di hafal sih, maksud sih. Hafal latihan. Ini adalah yang kemarin kita jawab. Oke, lanjut. Karena kita sudah membahas tentang rofa, maka lanjutannya adalah kita membahas tentang nasab. Tapi sebelum ke nasab, saya pengen memberikan beberapa muqaddimah dulu untuk bisa kita mengi'rab babun nasab ini dengan tepat. Oke, misal eh ini kita bahas tentang i'rab amma. Masih ingat kan i'rab tentang amma? Nah, kita akan coba ulik lagi karena di dalam pembahasan nanti i'rab amma ini akan terus berulang. Oke. Misal begini, saya punya tolib. Saya ada perkataan begini. At-tolibu, pelajar itu, lahu, dia itu punya sinfan, punya dua bentuk atau dua golongan. As-sinful awwalu at-talibu an-nasyid. Sinfun yang pertama adalah atau apa kelompok pertama adalah kelompok yang rajin. As-sinfu ats-tsani adalah at-talibu al-kasul. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang malas. Oke. Sampai di sini kita sebagai orang yang baca kira-kira masih butuh penjelasan nggak terkait dengan apa yang disampaikan oleh musonif kitab ataupun yang barusan saya sampaikan ini. Burani ataupun yang lainnya coba dijawab. Kira-kira butuh nggak penjelasan lagi? Ketika ada bacaan at-talibu lahu sinfan. Sinful awal at-talib an-nasyid, as-sinfus tsani at-talib al-kasul. Penghubung Ustaz. Betul, itu yang mau saya bilang. Barakallahu fiik. Nah, di sini kita pasti ingin ya, kita pasti ingin mengetahui lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan tolib nasyid dan tolib kasul itu. Dan kita juga ingin mengetahui apa sih yang menghubungkan ataupun apa sih yang menggabungkan kok bisa tolib itu dibagi menjadi dua. Ada yang nasyid, ada yang dia itu kasul. Tadi bahasa paling tepatnya tadi, hubungan. Nah, oke. Untuk mengetahui itu, tentu apa namanya kita perlu adanya satu apa ya satu adat atau satu bahasanya lagi itu satu alat untuk bisa mengetahui hal yang tadi kita sempat tanyakan tadi itu. Nah, adat atau perangkat yang digunakan untuk kita bisa mengetahui lebih lanjut tentang
Tolib itu kok kenapa dibagi menjadi dua? Tolib itu kok kenapa kok ada yang dia itu nasyid, ada yang dia itu kasul? Maka kita butuh penghubung. Nah, adat atau perangkat untuk menghubungkan ini disebut sebagai namanya adat atau perangkat ammah. Perangkat ammah. Jadi ammah ini tugasnya adalah untuk mendetilkan, untuk merincikan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti itu. Apa yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, makanya amma ini sering disebut sebagai namanya harfu tafsilin. Harfu tafsilin. Tapi ternyata dia itu nggak cuman harfu tafsil aja. Tapi dia juga itu disebut sebagai namanya harfu syartin. Karena dia mengandung syarat. Kalau ada syarat, berarti ada masyrutnya. Ada yang disyaratkan. Nah, ini adalah perangkat yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yaitu tentang perangkat ammah. Baik. Maka, kalau kita dapati perkataan orang Arab, ketika mau mencoba untuk menghubungkan, ketika mau coba untuk mendetilkan, mereka itu akan selalu berkata ketika dalam pernyataan ini, at-talibu lahu sinfan. Sinful awlaw at-talibu an-nasyid, as-sinfu ats-tsani at-talibul kasul. Fa'amma, maka adapun at-talibu an-nasyid, fahuwa, dia adalah alladzi yudzakiru duru sahu fi kulli yaumin. Maka adapun, jadi amma di sini lebih tepatnya diartikan dengan kata adapun. Adapun. Maka adapun at-talib an-nasyid. Maka adapun pelajar yang rajin itu, maka dia adalah, jadi di sini ada maka lagi. Maka di sini beda dengan maka yang ada di sini. Nanti kita akan coba jelaskan. Maka adapun talib yang nasyid, maka dia adalah yang selalu yudzakiru, yang mengulang-ulang durusahu, pelajaran-pelajarannya fi kulli yaumin, di setiap hari. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menambahkan kata fa di sini? Atau kenapa orang Arab harus mereka menambahkan huruf fa setelah kata amma? Kalau yang di sini mungkin nggak menjadi pertimbangan bagi kita, karena fa di sini mungkin bisa bermakna lanjutan, bisa bermakna yang lain. Tapi yang menjadi fokus kita di sini adalah, kenapa kok orang Arab, ini selalu ya, selalu. Kenapa kok orang Arab itu selalu menggunakan kata fa setelah kata amma? Nah, sebagai pengenalan di awal, fa di sini itu disebut sebagai namanya faul jawab. Faul jawab. Ba'da amma. Oke. Kadang juga disebut sebagai namanya faul fasihah. Kadang disebut begitu. Jadi ada dua bentuk dia. Faul jawab sama faul fasihah. Coba sampai di sini coba. Ada yang kebingungan nggak dalam memaknai tentang fa di sini? Dari Burani coba.
Ada kebingungan nggak? Coba. Ini. Ustaz belum. Ini Pak di situ Faul jawab dari mana Ustaz? Nah, Menjawab apa? nanti kita akan coba jelaskan. Nanti kita akan coba jelaskan. Tapi sebelumnya semuanya paham? Jadi Pak di situ untuk merincikan kalimat sebelumnya. Fa yang mana nih? Nomor satu, yang pertama atau yang kedua? Pak sebelum amma. Sebelum amma. Nah, fa yang sebelum amma ini adalah disebut sebagai namanya fa lanjutan. Fa lanjutan. Dan itu nggak menjadi pembahasan kita. Nggak menjadi pembahasan kita hari ini. Ini fa lanjutan aja. Jadi melanjutkan perkataan sebelumnya. Oke? Jawab. Oke. Ada lagi nggak yang lain? Coba. Ustadz, kalau Hmm. di surah ini ya, kalau nggak salah ya, surah Ad-Duha ya, Hmm. Fa'amal yatima fala taqhar. Itu Oke. ya? Gitu. Betul. Itu diantaranya. Terus. Ya, ada lagi yang lain? Betul, itu diantaranya. Ya, Mbak Wulan. Bu Enda. Ustadz, berarti kalau harfu syarat kan harus ada jawab ya, Mm-mm. jawab syarat. Mm-mm. Berarti kalau misalkan dia sifatnya itu fa jawab, berarti si amannya itu dianggap sebagai harfu syaratun ya Ustadz ya. Betul. Betul. Seperti itu. Berarti Nanti kalau tak. misalkan Hmm. si Hmm. amannya itu si fa-nya itu fasihah, maka dia sebagai si amannya harfu tafsil gitu ya. Enggak, ama ba'du. Apa namanya pengganti sebagai mahma yakun. Sebenarnya Hmm, sama sih kurang lebih sih. Kadang kan disebut fa'ul jawab, awil fa'ul fasihah sama aja sih kurang lebih. Nggak ada berarti perbedaannya. tidak ada irisan ya Ustadz dengan Nggak, harfu tafsil iya, dan harfu syarat. nggak ada. Hmm. Oke, baik. Yuk, Bu Enda, Mbak Wahida, sampai di sini coba ada diskusi nggak nih? Tadi kejawab ya Bu Rani ya tadi dengan pernyataannya Mbak Ulan. Tapi nanti kita akan coba jelaskan lebih panjang lagi. Yuk, Bu Enda, ada diskusi nggak nih, Mbak Wahida? Nggak ada Ustadz. Oke, Mbak Wahida ada. Belum. Oke, baik. Alhamdulillah. Yuk, setelah kita mengetahui masing-masing namanya, dan tadi Alhamdulillah Mbak Ulan tadi sudah apa namanya sudah sebut duluan. Jadi pertanyaannya Bu Rani, fa yang kedua ini fa apa gitu loh. Fa yang kedua itu adalah fa jawab. Kenapa kok ada jawaban? Karena di apa namanya di kalimat sebelumnya itu mengandung syarat. Kenapa kok mengandung syarat, Ustadz? Ya, tadi karena kita sudah sebutkan bahwasanya amma di situ adalah harfu syartin. Dia adalah perangkat untuk mensyaratkan sesuatu. Maka perlu adanya jawaban atas dari syarat tersebut. Nah, fa ini adalah fa yang didatangkan sebab sebelumnya ada syarat yang ditentukan. Maka disebut sebagai namanya fa jawabu syarti atau faul jawab ba'da amma. Nah, ini adalah fungsi dari masing-masing apa namanya kedua contoh tersebut. Oke. Lalu kalau misalkan kita coba untuk katakan kalau dia itu amma, apa Ustadz kira-kira perkataan yang paling tepat untuk menafsirkan kata amma ini sebagai syarat? Saya ulang lagi. Maka apa Ustadz kira-kira tafsir yang tepat ketika kita mengatakan bahwasannya amma ini adalah huruf syarat, Ustaz. Silakan kita bisa menggunakan syarat apapun yang bisa kita
yang kita ketahui. Anggap saja yang paling masyhur adalah kata idza. Kata apabila yang kemarin sudah kita bahas. Idza di situ kan merupakan jawab atau merupakan syarat, gitu kan? Makanya kita katakan dzarfun lima yustaqbal minaz zaman khafidun li syartihi mansubun bijawabihi. Nah, kemarin Bu Enda sama tadi ini Bu Mbak Wika sudah ngirim tugas yang kemarin diperintahkan. Alhamdulillah sudah benar semua. Dan saya rasa kemarin tentang idza kemarin itu cukup cukup mustawa'ibun, cukup masuk dan sangat paham tentang permasalahan idza yang kemarin kita sampaikan. Sekarang kita coba gunakan amma tadi itu dengan kita tafsirkan kata idza. Lalu coba kita hubungkan dengan kalimat ba'da syarat ini. Maka ulama katakan begini. Untuk menafsirkan kata amma. Jadi saya tulis tafsir amma. Gini dikatakan. Idza arafta. Ketika kamu sudah mengetahui. Anna bahwasannya. At-talibu. Talib itu. Lahu as-sinfan. Itu punya dua model. Maka fahuwa alladzi ini lahu sinfan gitu kan ya, lahu sinfan asinful awal at-talibun nasyid asinfus sani at-talibul kasul fa amma talibu apa ya Allah salah kejauhan salah kejauhan ngambilnya. Yuk, idza arafta anna talib, bahwasanya talib itu ada dua macam. Pertama yaitu talib itu ada lahu sinfan, lahu sinfan ada dua macam. Dan yang pertama adalah talib yang dia itu nasyid, yang dia itu rajin, maka gini. Maka talib yang rajin tersebut adalah talib yang senantiasa mengulang pelajarannya setiap hari. Oke. Nah, jadi kata fa di sini itu sebagai jawaban atas idza. Sebagai jawaban atas idza. Maka kata huwaladzi ila akhirihinya itu ini kadangan di-i'rab sebagai jumlah jawabu asyarti. Jumlah atas jawaban dari sesuatu yang disyaratkan sebelumnya. Jumlah atas jawaban dari yang sebelumnya disyaratkan. Maka kata fahuwa di sini ini itu menjadi jawaban atas pernyataan sebelumnya yang di pernyataan sebelumnya itu menunjukkan makna syarat. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya fa'ul jawab beserta i'rabnya. Nah, fa di sini ya fa jawab aja, tetap sampai di atas fa-nya fa'ul jawab. Fa'ul al jawab. Oke, coba sampai di sini coba ada diskusi enggak? Puan Ustadz. Fa amat tolibu fa-nya itu tadi fa ibtida, amanya harfu syarat. Ya. Maka fa huwanya fa yang kedua itu adalah jawab syarat. Jawab syarat.
Yuk, ada lagi nggak? Bu Endah, Mbak Bulan, Mbak Wika. Nggak ada Ustadz. Oke. Nanti ya, nanti ketika ada diskusi nggak? Ustadz, berarti si Ida sama si Amma itu bisa dalam satu tafsir ya Ustadz ya? Mm-mm. Bisa dalam satu tafsir. Hmm, iya. Walaupun nanti penjelasan kalimatnya itu ada yang kan kalau di Amma tadi di dijabarkan ya Ustadz ya. Mm-mm. Kan kalau yang di Ida ini diringkas gitu ya Ustadz ya. Mm-mm. Kalau dari contoh ini Iya, betul. seperti itu Ustadz. Mhm. Oke. Nah, Ustadz, ah, sebentar. hmm, Waktu itu kan pernah dijelaskan Ustadz juga kan mengenai mm-mm. tentang Amma. menjajamkan dua fiil gitu kan. Ah, Nah itu juga kan dia ada fiil syarat dan jawab ah, syarat kan. ah, ah, ah. Nah berarti di sini di amma sama ita ini ada fiil syaratnya juga Ustadz atau gimana? Iya, betul ada fiil syaratnya. Oh, Ada ini kan arafta ini kan syaratnya nih, fiil syaratnya. hmm. Kan kemarin udah idza sudah kita jelaskan kan? Khafidun Eh, li syartihi, mansubun bijawabihi. Oke. Yuk, Bu Enda, ada diskusi nggak sampai di sini? Insya Allah nanti ini akan bisa digunakan di dalam semua pembahasan. Nanti ketika kita ngeliat kata fa itu nggak akan rungsing lagi. Kenapa kok aku harus selalu ada fa sih? Gitu. Dan ketika kita nanti menggunakan dalam percakapan sehari-hari juga pun kita bisa dengan fasih menggunakan kata itu sesuai dengan porsinya. Nah, yuk, Bu Enda, Mbak Wahida. Paham. Oke, Bu Enda, sampai sejauh ini coba ada diskusi nggak? Perlu diulang nggak nih? Coba. Jadi ama itu Heeh. zorok, Ustaz. Nggak, nggak zorof dia. Dia cuma kita tafsirkan sebagai zorof. Kita tafsirkan sebagai zorof. Tapi sejatinya amma itu bukan zorof. Oke? Ya, Ustaz. Kan tadi kan makanya makanya bahasa yang saya gunakan tafsir. Nah, karena sejatinya dia itu amma itu bukan zorof dia. Bagus kok pertanyaannya. Amma di sini bukan zorof ya. Amma di sini bukan zorof. Karena amma sendiri nih, amma itu merupakan apa namanya, niabah, pengganti pengganti dari apa Ustadz? Pengganti dari kata mahma. Amma merupakan pengganti dari kata mahma, dan mahma sendiri merupakan syarat. Nah, mahma sendiri merupakan syarat. Nah, tapi kita gunakan kata idza ini untuk menafsirkan, untuk mentakwilkan agar lebih mudah. Karena sejatinya amma sendiri itu bukan zorof, tapi dia itu adalah mahma. Ini aslinya. Gitu. Ya, oke. Ada lagi Bu Enda? Pertanyaan yang lain? Atau yang lainnya kalau ada tambahan pertanyaan? Berarti si mahma ini Ustadz, dia kan Mm-mm. masuk ke jawazim sama niata asyar kan yang Iya, dua jazm betul, jazm sama fiil. betul. Mm-mm. Berarti si amma ini juga dia sejatinya masuk di dalam jawazim itu Ustadz. Mm-mm. Mm-mm. Jawazim sih. Wah, Betul, jawazim. Hmm. Tapi nanti kalau di sini berarti dia itu setelahnya fiilnya itu fiil syaratnya mahal ya Ustadz ya? Ya, betul. Betul sekali. Oh. Betul. Ya, ya, ada lagi Bu Enda? Yang lain, Bu Rani, Bu Wika, Mbak Wahina? Ada, Ustaz. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada.
Oke, alhamdulillah kalau nggak Ustaz, ada. Afwan, Hmm. eh, berarti amma itu huruf syarat. Kalau yang pekan lalu itu di ida itu yang saya catat, ida itu kita nggak bisa bilang huruf. Ustadz bilang, tapi kita bilangnya isim. Mm-mm. Gitu ya. Mm-mm. Ustadz. Betul. Dia isim karena dia zorof. Gitu. Terus apa pertanyaannya? Atau Oh, saya memastikan catatannya aja. oh ya, betul, betul. Benar ya. Izin. Hmm, Ustadz, berarti dia beda ya sama imma ya? Amma dengan imma. Oke, ya sudah ya. Eh, Ada lagi? ini ada Ustadz, Afwan, saya baru teringat. Jadi kalau imma dengan amma berarti beda ya? Beda. Beda. Oh, ya Ustadz. Kalau ima nanti dia itu masuknya kemana, Mbak Wulan? Ima, huruf ima, atof dia nanti. Masuk ke atof kalau imma gitu Atof, Ustadz. hmm, suka atof dia. Hmm. Baik. Cukup? Yuk, coba kita baca apa namanya? Kita baca ini teorinya. Coba kita terapkan dalam bacaan kita. Yuk, kita coba terapkan dalam bacaan kita. Yuk, siapa yang baca hari ini ya? Terakhir kemarin siapa ya yang baca? Saya Hmm, kemarin terakhir Ustaz. oke. Berarti kalau Burani, bentar. Mbak Wika. Mbak Wikanya masih keluar-keluar. Bawah hidah deh, yuk. Bawah hidah. Coba, Pak. Minta tolong dibaca, Pak. Hmm, yang mana ya kemarin ya? Yuk, nih, dibaca dulu. Alamatun nasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya على الله وبعلمه في دارين آمين. Hmm. علامة النصب ولما أنهى الكلام على علامة رفع شرع يتكلم على علامة النصب فقال وللنصب 5 علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون وللنصب 5 علامات وإعرابه الواو حرف عطف على قوله لرفع 4 علامات ويصح أن تكون للاستئناف وللنصب جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنة خبر مقدم وخمس مبتدأ مبتدأ مؤخر وهو مرفوع وخمس مضاف وعلامات مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الفتحة برفع بدل من خمس وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وبدأ بها لكونها الأصل والألف الواو حرف عطف الألف معطوف على الفتحة والمعطوف على المرفوع مرفوع وذكرها بعد الفتحة لكونها بن- Betul, بنتها bintang. أنشأ عنها إذا أشبعت. Mm-mm.
Terus. والكسرة الواو حرف عطف الكسرة معطوف أيضا على الفتحة والمعطوف على المرفوع أي مرفوع وذكرها بعد الألف لكونها أخت الفتحة في التحريك والياء الواو حرف عطف الياء معطوف أيضا على الفتحة والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وذكرها بعد الكسرة لكونها بنتها تنشأ عنها إذا أشبعت وحذف معطوف أيضا على الفتحة والمعطوف على المرفوع مرفوع وحذف مضاف ini lagi ngerusak. والنون مضاف إليه مجرور وحيث وقع كل من المذكورات في في محله تعين Ta'ayyana. تعين تعين الختم بهذا الآخر Oke, akhir itu. Ya, terus lanjut. مواضع الفتحة ثم لما قدم الكلام على علامة النصب إجمالا أخذ يتكلم عليها تفصيلا على سبيل اللف والنشر المرتب فقال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع تقصير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناسب ولم يتصل بآخره شيء أما الفتحة وإعرابه الفاء فاء الفاسحة أما حرف شرط وتفصيل الفتحة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره فتكون الفاء واقعة في جواب أما وتكون فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينسب الخبر واسم تكون ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على الفتحة علامة خبر تكون وهو منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره للنصب جار ومجرور متعلق بعلامة بعلامة enggak bisa والجملة Terus. والجملة من تكون واسمها وخبرها في Wasmiha itu. محل رفع واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ وهو الفتحة وجملة المبتدأ وجملة Betul. المبتدأ والخبر في محل جسم وجواب الشرط وهو أما Oke, في gini ثلاثة bahasanya. Wa jumlatul mubtada'i wal khabari fi mahalli jazmin jawabu. وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب شرط جواب شرطي وهو أما gimana Ustaz ya? Betul. في ثلاثة جار ومجرور متعلق أيضا بعلامة وثلاثة مضاف ومواضع مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف Al-Manu itu dia. والمانع له من الصرف صيغة Sigotun. منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع في الاسم جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن بدل من ثلاثة بدل 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 بعض من كل المفرد نعت الاسم الاسم Lismi. الاسم والنعت المجرور مجرور Wa na'tul وجمع majruri majrurun. ونعت المجرور مجرور
وجمعي معطوف على الاسم والمعطوف على المجرور مجرور وجمعي مضاف وتقصيري مضاف إليه مجرور والفعل معطوف أيضا على الاسم والمعطوف على المجرور مجرور Mm-mm. المضارع نعت للفعل ونعت المجرور مجرور Mm-mm. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه Mm-mm. دخل فعل ماض وعليه جار ومجرور متعلق بدخل ناصب فاعل دخل وهو مرفوع بضمة ظاهرة وجملة دخل عليه ناصب في محل جر بإضافة إليها وهو معنى قولها خافض لشرطه قولهم ومعنى قولهم. ومعنى قولهم خافض لشرطه ولم يتصل واو الحال لم حرف نفي وجسم وقلب ويتصل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جسمه السكون لآخره جار ومجرور متعلق ليتصل يتصل وآخر ومضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر وشيء فاعل يتصل وهو مرفوع بضمة ظاهرة وجواب وجواب إذا محذوف دل عليه ما قبله وتقدير ينسب بالفتحة وهو العامل في إذا إذا النصب وهو المعنى قولهم منصوب بجوابه. Mm-mm. Barakallahu fiik. Oke. Ini adalah apa namanya tentang apa tentang mawadhi'al fathi yang menjadi perbincangan kita. Tapi coba kita perhatikan, ya kan? Di sini kita sedang membedah satu jumlah yang cukup panjang, yaitu jumlah yang saya highlight ini. Oke? Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi. Coba kita perhatikan. Dikatakan di sini kata fa. Fa'ul fasihah. Fa-nya fa'ul fasihah. Nah, kenapa fa'ul fasihah? Karena kalau kita jumpai di kitab Jurumiyah, dikatakan bahwasanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di raf'i arba'u alamatin. Sebentar. Saya hadirkan dulu kitab Jurumiyahnya biar apa namanya kebayang. Sebentar saya hadirkan dulu kitab Jurumiyahnya. Sebentar. Kok.
Mana sih? Ah, ini dia. Yap. Nah, hmm. Ya, nih ketemu nih. Alhamdulillah. Oke. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan. Jumlah yang tadi kita bilang, at-talibu lahu sinfan. Sinful awal at-talibu an-nasyid dan as-sinfus sani at-talibu al-kasul. Ini kurang lebih sama. Walin nasbi khamsu alamatin. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hasfun nuni. Oke. Nah, fa di sini tadi di-i'rab sebagai faul fasihah oleh musonif kitab Al-Kafrawi. Sedangkan amma di-i'rab sebagai harfu syartin wa tafsilin. Oke. Ini apa namanya? Berarti koreksi atas pernyataan saya sebelumnya bahwasanya fa yang tadi itu adalah faul istinaf. Koreksi. Maka yang tepat bisa kita artikan sebagai faul fasihah. Fa yang datang setelah adanya apa namanya? Rincian atas hal yang tadi telah disebutkan. Nah, amma di sini sebagai harfu syartin. Taib wa tafsilin. Nah, seolah-olah musonif kitab Ibnu Ajurum di sini ingin menjabarkan tentang apa sih lebih detailnya lagi tentang fathah, alif, kasroh, ya, dan hasfun nun ini. Dan beliau sebutkan bahwasanya amal fathatu fatakunu alamatan linnasbi. Kalau kita perhatikan, kata amma di sini diikuti kata fa. Kelihatan kan? Nah, lalu ketika kita mengi'rab, nih ya, ketika kita mengi'rab, kita coba hilangkan kata fa amma ini dengan kata fa yang ada di dalam takunu. Itu kita hilangkan saja, Kalau kita pengen mengi'rabnya. Maka ketika kita sudah menghilangkan fa amma dan fa tadi itu, maka kita dapati bahwasanya al-fathah di sini adalah sebagai mubtada. Dan takununya sebagai khobar dari mubtada al-fathah. Itu step pertama. Step kedua yang harus kita ketahui bahwasannya setelah kata fa di sini, ya, dia adalah jumlah. Dia adalah jumlah yang menjadi jawaban atas syarat yang disebutkan. Atas syarat yang disembunyikan di kata amma tadi itu. Saya ulangi lagi. Untuk kita mengi'rab kata fa amma,
maka kita perlu menghilangkan kata amma dan kata fanya. Untuk kita bisa mengetahui dulu secara secara basic dulu. Maka kita akan dapati al-fathatu itu sebagai mubtada dan takununya sebagai khobar dari mubtada. Lalu berikutnya, kita juga harus mengetahui bahwasannya setelah kata fa ini itu adalah jawaban atas syarat yang disembunyikan pada kata amma. Oke, itu adalah syarat yang disembunyikan atas atau di dalam kata amma. Maka dikatakan di sini fa'ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'ah. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Itu satu. Sampai di sini coba. Ada yang kebingungan nggak? Untuk mengi'rab kata fa'amal fathatu ini. Dari Burani coba. Yang disembunyikan itu apa, Ustadz? Idza arafta annal linnas bi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu, itu yang disembunyikan. Yang tadi itu loh, yang kata saya tadi tafsir tadi itu, tafsir dari idza tadi itu. Itu yang disembunyikan itu. Iya. Ya, yang lainnya dari Bu Endah coba. Mbak Wahidah, Mbak Wulan. Sulit nggak nih memahaminya? Coba Ustadz dicatat Ustadz, Dicatat maksudnya? ditulis gitu. Oh, oke, taib. Oke, coba catat di sesi simpan dulu. Yo, yang lainnya coba ada pertanyaan nggak selain dari permintaan Mbak Wulan tadi? Yo, yang lain dari Mbak Wika, Mbak Bu Endah. Robnya tadi bisa diulangi Ustaz. Ya, oke, taib. Nanti akan coba diulang. Ustaz, Oke, mau nanya Ustaz. mau nanya? Iya, Silakan. ini sih mau ini yang berarti fa pertama itu fa-nya fasihah, yang fa kedua fa jawab gitu Ustaz. Iya, Faul jawab. Faul jawab. Karena setahu saya nggak ada perbedaan sih antara faul fasih sama faul jawab itu. Nggak ada perbedaan antara faul fasih sama faul jawab. Berarti sama ya Ustaz. Sama sih benar kedudukannya. Cuman nanti coba saya cari tahu lagi lah tentang faul fasihah ini lebih lebih dalam lagi ntar. Coba. Oke. Yuk, Mbak Wika, ada? Enggak Ustadz, Insya Allah ini lebih mudah saya pahami dari yang kemarin waktu Ida. Oke, baik, yuk. Yuk, kita coba apa namanya detilkan lagi. Tadi kan kita katakan fa'amma al-fathatu fatakunu alamatan linnasbi. Oke. Step pertama.
ketika kita mengi'rab kata setelah kata fa, step pertamanya adalah kita coba seolah-olah nggak melihat adanya kata amma dan adanya fa. Dua ini seolah-olah kita nggak lihat. Dua itu seolah kita nggak lihat. Type ya. Maka kita akan dapati di sini adalah mubtada. Kalau ada mubtada, pasti ada khobar. Khobarnya adalah takunu ini. Ini adalah khobar dari mubtada. Ini step pertama. Jadi kita katakan fa, nih stepnya kita hilangin dulu. Amma dan fa-nya dihilangin dulu, dan fathah dan takunu menjadi alamat. Step kedua. Setelah kita coba untuk membedah lebih lebih presisi lagi, maka kita harus ketahui bahwasannya amma di sini merupakan huruf syarat sebagai niyabah dari kata apa? Mahma. Dari kata mahma. Maka kalau begitu dia perlu ada yang namanya jawab syarat. Nah, fa ini yang kedua ini merupakan jawab dari syarat tersebut. Oke. Dan kita juga tahu kalau misalkan ada syarat, maka berikutnya merupakan fiil syaratnya. Begitupun juga dengan ini. Setelah ada jawab syarat, berarti ada jumlah dari jawabu asyarti. Tep ya, sampai di sini sudah mulai kebayang? Oke. Step ketiga, setelah kita tahu bahwasannya fathah merupakan mubtada, takunu merupakan khobar, dan kita tahu fa-amma itu adalah syarat, dan syarat pasti butuh fi'il syarat, dan fa yang kedua adalah jawab dari syarat, dan dia butuh jumlah dari jawab syarat tersebut, maka step ketiga kita takwil. Atau bahasanya tadi kita coba tafsirkan. Step ketiga ini adalah step kita mentafsirkan. Kita mentakwil. Oke. Jadi, apa takwilnya Ustadz? Maka kita katakan, tadi kita gunakan kata idza saja di sini. Idza. Lalu, fi'il syaratnya kita gunakan hal yang paling mudah. Idza arafta anna linasbi, bahwasannya untuk linasbi itu punya khamsu alamatin al-fathatu ila akhirih. Maka, nah ini arafta di sini sampai kata sebelum kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sampai akhir dari kata wal fi'lu idza dakhala alaihi idza tasala idza dakhala alaihi idza tasala bihi idza lam yattasil akhir astagfirullahalazim. إذا دخل عليه نصب ولم يتصل بآخر شيء.
Oke, idza dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, itu sampai akhir situ. Sampai akhir itu kita mengi'rabnya. Kata fiil syaratnya tadi itu. Baik ya, sampai di situ kita ngi'rab fiil syaratnya. Sedangkan jawab syaratnya ini ya sudah menggunakan kata fa. Lalu jumlah syaratnya. Nah, jumlah syaratnya adalah tadi. Takunu alamatan linnasbi. Ila akhirihi. Berarti ini merupakan jawab syaratnya. Dan ini merupakan apa namanya? Ini merupakan fiil syaratnya. Dan ini merupakan jawab syaratnya. Nah, ini adalah 3 step kita untuk mengetahui apa namanya tentang kata amma ini. Nah, untuk detailnya nanti coba kita baca lagi apa kitab Kafrawinya tadi itu. Oke, sampai di sini coba. Sudah mulai kebayang belum soal bagaimana cara kita mengetahui tentang amma ini beserta i'rabnya? Coba dari Mbak Ulan, coba tadi yang tanya i'rabnya. Dari Bu Endah juga, coba. Berarti Ustadz, ini kalau di tafsir itu apa ya? Ciri khasnya itu dia dibalik ya Ustadz ya? Ciri khasnya dibalik. Dibalik itu gimana? Maksudnya di recall yang sebelumnya gitu. Jadi apa namanya? Kalimat sebelumnya itu, kalimat setelahnya itu menjadi depan. Terus kalimat yang di depan jadi di belakang. Kalau dalam matan kan si takunu alamatan linasbinya itu kan di depan ya Ustadz ya. Salah satu mode filis mufrad itu kan di awal. Sedangkan kalau ini kan di akhir kan Ustadz, karena di berada di jumlah jawab syartin kan Ustadz. Gimana Mbak? Kan tadi kan gini. Nih, coba ya, saya coba. Saya tadi nggak bilang depan belakang sih. Ini kan fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi. Yang maksudnya depan diakhirkan dan di depan didulukan yang mana? Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak gimana? Coba. Nggak ada kan yang didahulukan apa yang didepankan kan? Jadi idza arafta tadi itu saya hanya mengambil idza arafta anna linnas bi khamsu alamatin al-fathatu wal alif wal qasatu wal ya'u hasbun nuni seperti itu. Nah, kata-kata hasbun nuni inilah yang menjadi akhir dari kata arafta itu. Nah, maka fa fal fathatu fatakunu apa astagfirullahaladzim. Idza arafta anna li nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya wa hasbun nuni wal fathatu fa huwa. Jadi itu apa namanya? Jawaban atas dari kata fathah tadi itu. Itu gini ininya apa namanya? Tafsirnya. Gitu ya. Oke. Coba yang lainnya ada diskusi nggak sampai sejauh ini? Bingung nggak sampai sejauh ini? Coba. Dari Mbak Wika. Saya masih mencerna Ustadz. Oke. Pelan-pelan. Baik. Dari Bu Endah. Sama Ustaz, masih mencerna. Oke. Dari Mbak Wahidahnya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Mbak Burani, coba. Ya Ustadz ini masih apa ya? Kenapa nggak amma harfu syarat gitu? Al-fathatu mubtada gitu. Karena nanti nggak nyambung. Kok harfu syarat setelahnya mubtada? eh Nanti nggak nyambung kalau setelahnya syarat. Biasanya kan dia kan jadi jumlah. Van, jumlah fi'liyah biasanya kan. Di iya anta, iya iya. jadi kayak nggak Iya, nyambung nanti dia gitu. iya. Maka di Jadi sini harus kita ada takwil. itu tadi ya, harus ada takwil tadi ya Ustadz. Harus ada takwil. Karena nggak bisa kita Hmm. langsung apa namanya katakan seperti itu. Dengan Iya tadi, iya oh, tadi saya bagi menjadi 3 step ini gitu supaya tahu urutannya. iya. Ya, coba silakan. Hulasohnya begini sih. Kalau mau melihat formatnya ya. Misal ada sebuah pernyataan. Pernyataan ini dibagi menjadi 1, menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5. Oke. Nah, ini mau dibagi-bagi. Terus, nomor 1 ini mau didetilkan secara panjang lebar. Nomor 2 itu mau didetilkan secara panjang lebar. Nomor 3 juga mau didetilkan secara panjang lebar. Nah, tadi itu, kita mau coba untuk menghubungkan. Kenapa kok dibagi 5? Apa yang menggabungkan mereka? Kok bisa bisa jadi sesuatu yang di kotak ini itu bisa menjadi 5 bagian? Apa yang menghubungkan mereka? Nah, alat untuk mendetilkan itu, perangkat yang untuk mendetilkan kelima hal tadi itu supaya kita ketahui hakikat dari hal tersebut adalah dengan kata amma. Nah, amma inilah yang nanti akan bersinggungan dengan kata fa. Gitu. Hmm. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan kalau ada yang mau masih mencerna atau masih tafadol, silakan. Ini bisa nggak Ustadz? Si ininya tuh si fa-nya itu fa depan, fa fasihah sama fa jawabnya ini tetap ada gitu Ustadz. Tapi si fathahnya itu sebagai mahal gitu Ustadz. Bisa aja. Tapi gini nih, sebelum saya jawab bisa. Eh, maksudnya mahal kayak gimana? Fi mubtadaun fi mahali apa fi mahali jazmin gitu. Fi'ul syarat Iya, gitu. iya, Coba. kayak gitu. Maksudnya lebih ringkas gitu. Kan kalau kalau dihilangkan dulu, jadi banyak takwil gitu Ustadz. Gimana ya? Mm-mm. Maksudnya, iya, maksudnya tetap ada si fa-nya. Tapi Mm. si fathahnya kan memang tetap jadi fi'il syarat kan, tapi mahal gitu Ustaz. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Saya belum menjumpai ada call seperti itu. Oh, dikira gitu Ustaz bisa. Terus si takudunya kan khobar ya tadi ya. Nah, Mm-mm. terus sebagai mahal jawab syarat gitu Ustaz. Mahal Mm-mm. jazam syarat kayak gitu. Dari amma. Tapi saya belum ini nih, belum menjumpai ada yang berkata seperti itu. Berarti justru harus takwil ya Ustaz ya. Iya ini harus ditakwil. Heeh. Hmm, Iya, saya juga tadi itu seperti Mbak Ulan tuh. Biar gak banyak-banyak gitu ya Mbak Ulan. iya. Tapi nggak bisa ditakwil. Masalahnya apa namanya di sini dijelaskan juga oleh musannif kitab itu nggak pernah musannif kitab mentakwil hal tersebut gitu loh. Afwan. Mengatakan fi mahalli jazmin apa namanya misalnya jawabun syart gitu. Enggak. Hmm.
Karena udah terfokuskan ke ini Ustadz, ke takunu. Kan takunu ada khobar, ada isim, ada khobar kan. Ya. Ya, jadi lebih ke apa namanya? Kenapa tidak ditakwil panjang ini kali lebar gitu, karena nanti kan ada i'rab selanjutnya yang si takunu juga harus dijelaskan gitu ya sudah. Betul. Tapi belum ada ya Ustadz yang kayak gitu. Nah, malah bilangnya kayak gini nih. Malah bilangnya kayak gini. Ya. Wa jumlatul mubtada wal khobar. Nah, nih ya. Wa jumlatul. Dia langsung ngomongnya wal jumlatul mubtada wal khobar fi mahalli jazmin jawabu syartin wa huwa amma. Jadi dia malahan kedua-duanya, nggak yang langsung apa namanya fathah sendiri, takunu sendiri, enggak. Jadi dua-dua langsung dua-duanya gitu loh. Nah, berarti bisa Ustadz kalau diduakan, digabung. Bisa kalau kalau digabungkan bisa gitu. Hmm, berarti tidak misalnya kayak si ammanya itu kan tadi harfu syartin wa tafsilin gitu, al-fathah Mm-mm. fatakun, Mm-mm. al-fathatu sama kununya kan khobar Mm-mm. mubtada. Betul. Nah, Wa berarti jumlatul mubtada wal khobar fi mahalli jazmin jawabun idza. Ah kalau gitu bisa. oh iya Gitu. iya. Jadi si Kalau alamatannya sebagai maf'ul bih ya? bukan sebagai khobarnya, khobar dari takunu. Oh iya. Oke, jadi gini. Kalau misalkan ini kan rinciannya ya. Jadi gini. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar fi mahalli jazmin jawabu asyarti amma. Itu kurang lebih. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar fi mahalli jazmin jawabu syartin amma. Tapi berefek gak Ustadz ketika kita meringkas tadi kayak misalkan si ammanya udah langsung aja di harfu syartin atau sin nggak ditakwil gitu Ustadz. Langsung aja gitu fathahnya mubtada takununya khobar. Terus Ya. jumlah mubtada khobar gitu-gitu. Nah, itu berefek gak Ustadz pada nanti pada hukum-hukum selanjutnya gitu Ustadz. Ketika tidak ditakwil langsung dijelaskan begini aja gitu Ustadz. Kalau misalkan dalam rangka memahami ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan diminta untuk mengirat ya kayak gini harus stepnya. Kurang lebih. Jadi si idza arafta ini di mana Ustadz ketika di i'rab? Di di takdir kalamnya aja. Oh, tapi Nggak tidak di i'rab. nggak di i'rab dia gitu loh. Jadi Nggak kan tadi kan dilafadzkan. kita nggak dilafazkan. Dia hanya di sebagai huruf kita mentakwilkan saja gitu loh. Hmm. Kita hanya mentakwilkan saja. Lagi-lagi tadi kan nggak ada ini, nggak ada kaitannya dia gitu loh. Nggak ada kaitannya dengan i'rab. Hmm. Berarti nggak berefek atau Nggak berefek berefek. Ustadz? Nggak berefek. Ini hanya sebagai alat bantu saja. Idza arafta ini hanya sebagai alat bantu saja. Dan kata idza arafta ini hanya sebagai alat bantu saja. Karena yang menjadi fokus adalah mubtada khobar gitu aja. Mubtadanya nanti sebagai fiil syarat dan apa namanya? Bentar. Kok saya malah membingungkan. Sebentar, sebentar. Iya, benar, benar. Jadi mubtada dan khobarnya ini sebagai jumlah dari syaratnya itu sendiri. Jadi wa jumlatul minal mubtada wal khobar fi mahalli jazmin jawabu syartin amma. Atau gini deh, coba deh, pakai contoh yang lebih mudah dulu deh. Pakai contoh yang lebih mudah dulu. Misalnya contoh begini. Ini terakhir. Misalnya kita bilang wa aqsamuhu salah satun, ya kan?
wa aqsamuhu salah satu. Apa aja? Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Itu ya. Terus, falismu, gitu kan? Yu'rafu bi kada 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 kada. Nah, Pak di situ ya, Pak di sini disebut sebagai namanya fa fasihah. Faul fasihah. Ini contoh yang lebih mudah dulu aja. Sebelum kita lanjut ke sana. Faul fasihah. Oke. Faul fasihah ini seolah-olah adalah bentuk jawab atas syarat idza yang tersembunyi. Yang mana takwilnya adalah idza aradta an ta'rifa ma yumayyizu bihi kullun minal ismi wal fi'li ila akhirih. Seperti itu, maka fahuwa yu'rafu bi kadza kadza kadza. Maka dia itu dikenali yu'rafu. Jadi idza aradta an ta'rifa ma yumayyizu bihi kullu minal ismi wal fi'li wa harfin fayu'rafu, maka dia itu dikenal dengan adanya qad, dengan adanya harfu jar ila akhirih. Nah, di sini ini adalah fa di sini, fa yang ada di fa pasiha ini adalah jawaban atas kata idza, yang idza di sini itu seolah-olah itu ada di sebelum kata fa ini. Jadi setelah kata wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun, terus seolah-olah musannif kitab itu bilang, idza aradta an ta'rifa ma yumayyizu bi kulli bihi minal ismi wal fi'li falismu yu'rafu bi qad wasin falismu yu'rafu bi 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 harfun jar ila akhirih. Nah, kata-kata idza aradta di sini itu seolah-olah itu datang sebelum fa fasihah ini loh. Nah, atau fa jawab ini. Disinilah dia itu datang. Nah, ini yang disebut sebagai namanya fa fasihah. Oke, sampai di contoh-contoh ringan ini coba. Sudah mulai kebayang belum? Apa penggunaan dari fa fasihah ini? Wa Nah, maksudnya aqsamuhu itu kan yang tadi maksudnya dia didahulukan si idza aradta ini atau tadi idza arafta ini Ustaz, maksud saya sebelum datang yang timatan ini kan. Ya, betul. Kalau kayak gitu maksudnya betul. Jadi idza di sini itu datang sebelumnya. Sebelum kata fa fasihah ini. Taib, sampai di sini sudah mulai bisa tahu apa fungsi fa fasihah. Nah, berikutnya yang di sini ketika tadi kita menganggap ini adalah fa fasihah, maka sebelum kata fa fasihah ini ada kata idza tadi itu. Idza aradta an ta'rifa mawadi'u minal fathati wal kasrati minal fathati wal alifi wal kasrati ila akhirih fa ammal fathah, maka adapun fathah. Nah, berikutnya kita mengirab kata ammanya ini.
Amannya kita i'rab dengan kata syarat dan fa-nya disebut sebagai namanya jawab syarat. Ketika kita meng'irab amma dengan syarat, maka kita bisa takwil dengan kata idza. Dan mubtada'nya ini kita bisa takwil dengan idza arafta. Idza arafta anna linnas bil fathah fatakunu alamatan li fathat linasbi, maka dia itu adalah alamat bagi nasab. Bagi mana saja? Bagi kaza 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 kaza. Terus fal jumlatu, dan jumlah dari mubtada, khobar dan mubtada dan khobar itu menempati fiil jazm jawab atas dari kata idza ini tadi. Idza yang ditakwil dari kata amma. Oke, misalnya lagi deh. Satu lagi contoh misalnya. Yang lebih mudah lagi, yang lebih lagi. Terus misalnya tadi jawaban dari surat apa namanya? Fa ammal yatima fala taqhar. Fa amma al yatima fala taqhar. Betul? Coba Ya, kita Ustaz. gunakan step yang pertama tadi. Takhar di sini artinya apa? Fala takhar. Kita gunakan ini, kita hilangkan amanya. Fa-nya kita hilangkan. Yatim sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi. Taib. Takharnya sebagai apa? La takhar. Sebagai fi'il nahyi. Fi'il nahyi, kalimat larangan. Ini dibalik dia. Oke, berikutnya. Fa di sini sebagai apa? Fa fasiha. Fatihah. Pak Fasya, karena sebelumnya kita sedang dikisahkan tentang surat tersebut. Nah, coba biar saya nggak salah. Surat an al ad-duha, ad-duha. Ya kan? Kita sedang dikatakan wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan faagna fa ammal yatim, maka adapun orang-orang yatim, anak-anak yatim, fala taqhar. Jadi kita sedang dikisahkan kisah-kisah ayat-ayat sebelumnya. Idza aradta an kadza 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 atau idza arafta kadza kadza kadza, maka untuk anak yatim janganlah kamu berkeras kepala padanya. Wa amma sa'ila, dan adapun untuk orang-orang yang meminta, fala tanhar. Wa amma bini'mati, dan kalau misalkan kamu mendapatkan kenikmatan, farabbika fahadits, maka kamu sebutlah nama Tuhanmu. Nah, tanhar di situ maknanya menghardik. Di sini itu sebenarnya persis apa yang tadi kita sampaikan. Fa di sini fa fasiha, yang di situ sebelumnya kayak seolah-olah ada kata idza arota ila akhirih. Amma di sini sebagai kita i'rab sebagai huruf syarat, dan fa-nya di sini sebagai jawab dari syarat. Yang mana nanti jumlah ini, jumlah dari kata fi'il nahi dan jumlahnya ini adalah fi mahalli jazmin apa? Fi mahalli jazmin jawab syarat. Gitu. Begitupun juga wa amma sa'ila fala tanhar. Wa ammanya, wa di situ menjadi wa atof, ammanya sebagai syarat, sa'ila sebagai fi'il apa maf'ulun bihi, fa-nya sebagai apa namanya sebagai fa'ul jawab, la tanhar fi'il nahi. Jumlah dari fi'il nahi dan maf'ulun bihi-nya menjadi fi mahalli jazmin jawab dari syarat. Syaratnya apa? Syaratnya si amma ini tadi. Nah, inilah kurang lebih apa namanya penjelasan detailnya. Itulah ya. Ya semoga apa namanya ini kalau misalkan masih belum paham ya adalah nggak apa-apa deh. Saya maafkan deh lah apa namanya
Semoga di lain kesempatan nanti bisa bisa lebih paham dan Allah bukakan pintu pemahaman tersebut. Seperti itu. Oke. Di Oh, luar itu. Ustadz, Afwan, Hmm. sebelum ditutup ya Ustadz. Oh, ini di chat saya nyatet gini nih. Eh, Tadi amalnya si huruf syarat tadi dia menjazamkan dua fiil, menjazamkan fiil ya Ustadz. Iya, Fiil menjazamkan dua syaratnya fiil. dengan Hmm. jawab syaratnya. Benar Betul, nggak begitu? betul, betul. Ya, Ustadz. Insya Allah nanti kalau diulang sebenarnya bisa kok Ustadz. Pelan-pelan kayak Ida kemarin kan juga agak sulit ya. Tapi bisa insya Allah. Oke, baik ya. Oke. Ya, ya Nah, Ustadz agak paham sih maksudnya. Memang kalau udah paham kayak gitu ya apa ya makna dari kalimat itu jadi lebih jelas banget gitu. betul. Eh, tapi memang untuk apa ya untuk menyebutkan yang tadi masih belum bisa benar gitu. Tapi paham sih maksudnya oh gitu gitu. Oke. Berarti dengan ini sebagai penguat aja, penguat dari saya. Sebenarnya memudahkan nggak ketika tadi kita mentafsirkan? Iya, Ya. memudahkan Oke, baik. memaknai sebuah kalimat itu gitu Ustaz. Oke, taib. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Ya sudah, berarti saya sudah menjalankan kewajiban. Karena yang paling penting adalah tadi, ketika kita mentafsirkan, kita akan lebih jelas gitu lah. Maka saya akan menjadi salah ketika tadi ketika ditafsirkan malah makin nggak jelas. Nah, itu yang mungkin saya tadi ada kelirunya di situ. Tapi alhamdulillah Dan tadi jelas saya ternyata. Hmm. lebih ini ketika Ustadz tadi ditafsirkan ke saya lebih tergambar jadinya dia fa di depan dengan fa yang di tengah gitu. Jadi lebih Oke. tergambar saya Oke, taib. bedanya gitu. Taib, taib. Tadi mungkin saya Nah, ketinggalan di situ tadi. eh, hanya tadi untuk menjelaskan takwil itu Ustadz yang Oh, oke. Insya untuk Allah nanti menyebutkannya gitu Bang. seiring dengan berjalannya waktu, nanti ada kok rasa bahasa yang akan Allah kasih ketika kita ketemu sebuah kalimat. Nanti ada kok, Ya, ya. pasti insya Allah. Tapi memang ya penting banget gitu. Jadi ketika kita memahami makna sebuah ayat itu, kalau ada yang kayak gitu, ada apa pasiha, oh ada apa ini, ketika ada takwilnya itu memang lebih lebih apa ya maknanya itu lebih dalam Kena. gitu, lebih terasa maknanya gitu. Oke. Dan kita juga ketika menjelaskan ke tengah-tengah umat nggak dolal, nggak keliru. Karena kita Ya. sudah sesuai dengan Benar. pakem. Ya, Ustadz. Itu. Cuman untuk menyebutkan kalimat-kalimatnya Ustadz Nggak, yang masih nggak perlu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Insya Allah seiring dengan waktu kok. Insya Allah nanti itu akan keluar kok rasa bahasa untuk kayaknya Ustadz nggak tepat gitu menggunakan kata arofta, menggunakan kata yang lain deh yang lebih nyambung lagi gitu. Itu terserah gitu. Nanti Insya Allah takwil itu kan hanya takwil. Takwil kan binisbati saya dengan Mbak Wika kan pasti kan beda takwilnya. Tapi ketika oh ketika sama gitu loh, ketika sama pepakemnya, artinya di sini syarat, di sini ini takwilnya ya terserah gitu loh. Tapi pakemnya takwil itu harus ada. Hmm? oh iya Pak Ustadz. Oh takwil itu terserah Ustadz enggak yang pakam harus seperti itu gitu enggak ya? Gini, pakemnya udah ada. Syarat, jawab syarat. Itu kan pakemnya kan? Oh, Nah, ya. masalah nanti kita pakai arofta, menggunakan arota, menggunakan fakarta, menggunakan kalimat apapun yang semisal dengan tadi untuk mentakwilkan itu ya nggak apa-apa, sah-sah saja gitu loh. Cuman pakemnya tadi ini syarat, ini jawab syarat, ini setelah Ya, ini harus 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 paten gitu, nggak boleh berubah-berubah. ya, 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 stop. Mulai tergambar sih. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Tip ya. Oke, Mbak Wahidah sama Bu Endah coba. Nah, nanti coba di-explore ya. Kata-kata kalau ada kata fa'amma gitu ya. Nah, coba di-explore. Ada banyak saya rasa di dalam apa namanya di dalam surat-surat pendek itu Oh, ya. banyak. Ya. Fa'idza faragta fansob. Nah, itu juga sama. Coba di-explore. Nah, ada kata fa'idza, ada kata fa'amma, coba di-explore itu semua. Insya Allah mudah kok. Seperti itu. Nah, ini ya apa namanya lagi-lagi saya coba minta untuk masing-masing dari itu coba kirim tugas ke saya lagi. Tuh. Yang belum kirim tugas, yang belum merasa kirim tugas Ida kemarin, coba kirim ke saya. Biar saya koreksi. Hari ini ada tugas lagi Ustadz. Ya, silakan. Latihan, latihan.
Iya, oh latihan cari yang amma tadi cari gitu. kata amma dan kata idza. Oh, tadi saya Ida udah tambah Oh lagi udah, nih. oke, taib yang amma, boleh yang amma. Oh baik, Ustaz. Heeh, yang amma. Itu ya. Yuk, yang lain. Sebelum ditutup, ada lagi pertanyaan? Surat An-Naba termasuk nggak? Apa tuh? An-Naba. An-naba amma yatasaalun anin naba'il azim. Kalau ada, boleh Bu. An-naba, Oh, ya, sebentar. An-naba itu ada nggak ya di surat An-naba? Amaya atas. Anin naba'il azim. Hmm, sekilas nggak ada Bu. Nggak ada yang di dalam pembahasan kita, sekilas. Di surat itulah, di surat tadi Al-Insyirah, surat Ad-Duha itu banyak tuh. Ya, Ustaz. Ah, ah. Coba diambil 3 ayat aja, terus coba ditakwil. Di surat Abasa baru ada, Bu. Di surat Abasa baru ada. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta lahu talaha. Nah, itu ada tuh. Terus di surat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, di surat At-Takwir nih nggak ada kata amma. Terus di surat apa lagi nih? Di surat Mutaffifin, Al-Infitor juga nggak ada. Mutaffifin nggak ada juga sekilas. Di Quran surat Insyiqaq, ada surat Insyiqaq, coba dicari. Di surat Al-Buruj juga sekilas nggak ada Al-Buruj. Di Quran surat At-Tariq eh, nggak ada. Ya, di surat. Tadilah mungkin surat Ad-Duha tadi. Oke, itu aja ya. Barakallahu li walakum. Semoga yang sedikit dan pelan-pelan ini bisa bermanfaat. Karena saya rasa i'rab idza, i'rab amma itu adalah i'rab yang akan terus berulang sampai mungkin bacaan-bacaan kita yang lain. Maka saya perlu mendetilkan dan perlu untuk menyampaikannya secara panjang lebar supaya nanti bacaan-bacaan kita berikutnya itu tidak tidak keliru dan tidak salah. Dan yang lebih penting lagi kita bisa bisa gunakan kaidah tersebut dalam bacaan Quran kita. Nah, itu aja dari saya. Barakallahu li walakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan perlu saya mohon ampun. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.